Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holis, silakan nyalakan videonya, audionya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, suaranya Holis kok nggak kedengeran ya? Iya, nih temennya kok ada yang keluar lagi nih. Ya, Abza sudah masuk. Akhirnya kemana lagi tadi? Sudah masuk kok keluar lagi. Ya. Abza, hidupkan videonya. Nah. Kok keluar lagi nih Abza? Holis, mana bukunya Holis? Hari ini pelajaran apa Holis? Hari ini jadwal pelajarannya apa Holis? Atika baru masuk. Ya. Hari ini pelajaran apa? PAI dan tematik. Ya, PAI dan tematik. Nah, temanya sudah tema berapa ya? Tema berapa kita? Tema 6. Tema 6, subtema 3, pembelajaran ke? Pembelajaran ke-6. Ya, silakan dibuka halaman 190. Nah, tema dulu ya. Halaman berapa sih? 190. Ya, kakak belajar kan. Ya. Atika kemarin nggak ikut Zoom ya, Atika? Iya, ada HP-nya sudah. Nah, nanti dibuka tugasnya ya di classroom yang kemarin ya. Kalau kemarin nggak ikut Zoom, buka di classroomnya. Ada tugasnya. Tadi buka classroom nggak, Atika? Buka. Nah, keluar tugasnya nggak untuk Atika? Iya. Iya. Nah, Holis mah kemarin tinggal kumpulin aja ya Holis ya. Sudah ya? Ya. Karena pada saat Zoom waktunya sudah mepet, jadi dikumpulkannya di classroom. Nah, ini baru 2 anak, kita langsungkan saja ya. Pembelajaran ke-6. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini ada percakapan Ayah Made dan atau keluarganya Made. Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi? Kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas, Made.
Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya, akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Bagaimana dengan pengguna jalan yang lain seperti pejalan kaki? Apakah mereka juga tertib di jalan? Kabarnya tetap saja ada pejalan kaki yang terkena kecelakaan lalu lintas. Pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Semuanya sudah diatur, tinggal bagaimana menaatinya. Benar juga ya, kewajiban setiap orang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman, maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Wah, memang penting sekali melakukan kewajiban kita agar kita terhindar dari celaka juga orang lain. Jadi, baik di jalan raya, baik pengendara maupun pejalan kaki, itu mereka memiliki hak dan kewajiban. Kewajibannya yaitu mentaati peraturan lalu lintas. Ya. Sama-sama kita ketika di jalan raya memiliki kewajiban. Ya. Silakan dibaca, kemudian diberi garis bawah saja ya. Bagi hal-hal berdasarkan paragraf yang ada di bacaan masalah sosial di sekitar kita. Silakan dibaca dan diberi garis bawah hal-hal yang kalian paham ya. Bersuara Holis, Atikah membacanya. Masuk langsung semuanya ada. Masih dipakai jadi bisa? Iya. Apa sih apa? Menurut siapa? Penyakit. Abza? Bisa mengikuti nggak Abza? Ya, Abza silakan buka halaman 190, dibaca. Ya, Ustazah. Diberi garis bawah hal-hal yang dipahami. Oli sampai paragraf berapa? Ya, oke.
Holly sudah selesai. Belum. Paragraf 4. Airin, dibaca halaman 190. Dan diberi garis bawah hal-hal yang kalian pahami setelah membaca pada setiap paragraf. Airin mana? Nah, halaman 190. Bisa diulang lagi? Sudah? Holly sepertinya sudah, Holly. Sudah selesai ya, Holly ya? Atika sudah ya? Sudah. Ya. Jadi Atika paragraf 1 yang dipahami tentang apa? Paragraf 1-nya? Dengan demikian majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa di temannya. Oh, mungkin Holly paragraf kedua yang bisa dipahaminya apa? Paragraf keduanya? Paragraf 2 sudah. Iya. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Abza, sudah Abza. Paragraf ketiga coba Abza. Ya, Zaza. Apa? Yang Abza pahami dari paragraf 3? Sudah Abza. Abza? Nah, Ira, Abza nggak nyambung nih. Ira, paragraf 3 sudah? Belum. Halaman berapa, Ustazah? 190. Nah, Amira. Mana Amira? Hidupkan video sama audionya. Airin. Nah, Airin. Amira. Kenapa Amira nih nggak pernah ada suaranya? Atika, coba paragraf ketiga yang Atika pahami apa? Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Ya, Holly, paragraf 4-nya Holly. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak
sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Nah, coba dari hal-hal yang dipahami, yang sudah digarisbawahi, dibuat satu kalimat atau kesimpulan. Coba. Ya, Saudara kasih waktu 2 menit. Yang sudah diberi garis bawah, dibuat satu kalimat atau dibuat satu kesimpulan. Itu kan dari paragraf 1 masing-masing sudah digarisbawahi. Nah, kemudian dibuat kesimpulanku. Ya, halaman 192. Coba 2 menit. 100 berapa, Ustazah? 190, Ira. Fitri, hadir Fitri. Atika sudah, Atika? Belum. Fitri. Ayo coba yang jaringannya bagus, silakan dihidupkan videonya. Airin, mana keluar lagi Airin? Sudah, Atika? Sudah sampai mana? Paragraf 1. Ustazah, yang dikerjakan halaman 190 sama 192. Dibaca terus dibuat kesimpulan. Paragraf, 3 paragraf, dibaca, dibuat kesimpulan. Jadi sudah.
jaringannya lemot ya? Iya, Ustazah. Amira. Amira. Polis sudah buat kesimpulannya? Sudah selesai? Belum. Oh yuk, sudah lebih dari 5 menit. Fitri, sudah Fitri? Kita lanjutkan dari bacaan tadi kesimpulan. Ya, dari sudah kesimpulan yang kita buat. Dari paragraf 1, masalah sosialnya apa? Paragraf 2, masalahnya apa? Paragraf 3, masalahnya apa? Paragraf 4, masalahnya apa? Coba tuliskan di halaman 193. Nah, ini yang halaman pertama kan, masalah sosialnya adalah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya kurang disiplin. Pihak yang terlibat, pengguna jalan. Cara mengatasinya, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, coba di paragraf keduanya, masalah sosialnya apa di sini? Penyebabnya apa? Pihak yang terlibat siapa? Cara mengatasinya bagaimana? Nah, dari bacaan tersebut, salah satu paragraf saja ya. Satu aja di sini tuliskan. Ini kan sudah ada contohnya dari paragraf 1, kemacetan lalu lintas. Terus selain kemacetan lalu lintas, masalah sosial apa yang ada di bacaan? Amira. Suara Ustazah terdengar jelas tidak, Amira? Ini ada di bacaan sosial, masalah sosial di sekitar kita ya, dibaca dulu. Farid, masalah tulis. Dibaca dulu. Terus dibuat kesimpulan pada halaman 192, terus kemudian di halaman 193 yang dipahami dari bacaan, masalah yang ada di bacaan itu apa? Tuliskan di halaman 193 ini. Kalau bisa menemukan lebih dari 1, lebih dari 2 itu good. Oleh? Sudah menemukan masalah sosial dari bacaan? Kesimpulannya sudah selesai, Kak? Oke, kesimpulannya apa, Halil? Boleh dibacakan. Makin maju media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Fasilitas umum disediakan oleh pemerintah untuk keperluan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Ya. Coba masalah sosialnya dari bacaan, tuliskan di sini. Ya, dari bacaan tadi kan sudah dipahami, mungkin di kesimpulan juga ada.
Masalah sosialnya, ya sebutkan satu aja. Masalah sosial yang terjadi di sekitar kita apa? Penyebabnya karena apa? Pihak yang terlibatnya siapa? Cara mengatasinya bagaimana? Ira sudah Ira. Kalau mati Sudah, Bu, masuk sudah. lagi ya. Ira, masalah sosialnya apa? Masalah sosialnya membuang sampah sembarangan. Berarti ya, terus penyebabnya Penyebabnya kurang disiplin ya, pihak yang terlibat masyarakat. masyarakat. Cara mengatasinya? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Olive sudah ketemu? Atika? Belum. Fitri? Belum. Amira? Mana Amira? Airin apa Airin? Mana Airin? Tidak masuk lagi Airin. Ayo Ustazah. Oke, apa? Atika? Membuang sampah sembarangan. Penyebab? Penyebabnya kurang disiplin Pihak yang terlibat? masyarakat sekitar. Cara mengatasinya? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bersama dengan Ira ya. Itu masalah yang ada di sekitar kita. Ada lagi mungkin Fitri, jawaban lain? Olive, sudah punya jawaban? Satu, boleh kalau sambil menunggu yang lainnya, boleh cari lagi. Bisa menemukan 2, 3, 4. Ya, dari keterangan bacaan masalah sosial di sekitar kita. Fitri, mana Fitri? Hari sudah hari. Tulis. Oh ya, Fitri. Sudah. Oke. Apa Farid? Pencemaran lingkungan. Ya. Terus? Penyebabnya membuang zat berbahaya. Pihak yang terlibat? Seluruh masyarakat sekitar. Terus? Cara mengatasinya bagaimana? Membersihkan sungai. Dah. Saya marah. Valid, sudah valid. Belum. Ya, valid. Yang ada di sekitar kita, masalah sosialnya. Tadi ada kemacetan sudah. Ada pencemaran lingkungan. Terus ada sampah yang menumpuk. Apalagi selain itu, masalah yang ada di sekitar kita, Holly, bisa disebutkan. Pembuangan limbah berbahaya. Masalah sosialnya. Penyebabnya kurang disiplin. Ya, pihak yang terlibatnya. Masyarakat sekitar pabrik. Terus cara mengatasinya bagaimana? Tidak membuang limbah berbahaya sembarangan. Iya. Oke. Fitri mana Fitri ini? Jaringannya kurang ya Fitri? Nah ya. Sekarang kita lanjutkan.
Pada halaman selanjutnya, gambar cerita. Kemarin sudah kita pahami apa itu gambar cerita. Masih ingat gambar cerita itu apa? Gambar cerita. Yo, tanpa melihat lagi coba diingat-ingat. Gambar yang Merupakan cerita sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau bintang dalam suatu peristiwa. binatang. Bukan bintang. Binatang, ya binatang. Dalam Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Ingat ya, gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam peristiwa tertentu. Kemarin kita tahu bahwa menggambar cerita itu bisa menggunakan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan pensil, kapur, krayon, ya. Terus kalau teknik basah bisa menggunakan cat air dan cat-cat yang lain yang memerlukan air. Nah, sekarang teknik kering. Teknik dengan menggunakan teknik kering. Ini adalah hasil karya gambar cerita yang menggunakan teknik kering, yaitu teknik arsir. Nah, teknik arsir itu apa, Faris? Teknik arsir biasanya kalau kita mengarsir itu menggunakannya pensil, spidol, pulpen, ya. Nah, berarti teknik arsir itu dibuat dengan menggunakan atau menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang-ulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi. Lihat pada gambar di sini tanpa menggunakan pewarna pun sudah terlihat ini gambar apa, ini gambar apa, ya. Tanpa menggunakan warna. Ini hanya dari teknik kering, teknik arsir dengan menggunakan pensil ataupun spidol. Nah, kalau teknik arsir biasanya itu menggunakan pensil, pulpen atau spidol. Terus ada lagi teknik selain teknik arsir, teknik apa? Teknik blok. Teknik blok. Apa itu teknik blok? Teknik blok adalah apa, Fitri? Mencetak. Teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, contohnya itu kalau gambar teknik blok itu seperti ini. Jadi seperti ada cahayanya, ya. Tanpa menggunakan warna. Ini sudah terlihat cahayanya, gelap dan terangnya, letaknya di mana, bayangannya letaknya di mana. Itu menggunakan teknik blok. Nah, ada lagi teknik sapuan cat air atau berarti teknik basah. Teknik sapuan cat air, contohnya bisa kita lihat seperti apa yang menggunakan cat air itu, Puan? melukis,
Ya, melukis ya, lukisan itu adalah contoh dari teknik sapuan cat air. Nah, teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Jadi ketika sudah diwarnain, itu misalnya menggunakan krayon ataupun spidol,